Impact Ren dari Dongcheng. Ini yang tipe elektrik ya. DPB20C. Harganya itu guys ya, suka ngaget-ngagetin guys. Produk dengan build quality yang solid seperti ini, ya, dengan garansi 2 tahun, semua produk Dongcheng garansi 2 tahun, itu dijual dengan harga di 700 ribuan. Lalu kapan sebenarnya kita menggunakan Impact Ren yang kabel? Ini masalah selera guys ya. Untuk sekarang ini kan memang musimnya ini musim yang cordless, serba baterai. Ya, satu, Impact Ren baterai itu pasti bentuknya lebih compact dengan torsi yang sebanding. Taruhlah misalnya tipe DPB20C ini kan secara spek itu di 300-an Nm ya. Kalau kita lihat speknya ini, rate power input 340 watt dengan torsi fastening torque range di 294 Nm. Kalau kita lihat secara spek, ya, Impact Ren ini dengan DCPB 298 itu torsinya sama. DCPB 298 juga di 298 Nm, ini juga di ya 290 Nm ya. Jadi secara torsinya atau tenaganya ya 11-12. Tapi lagi-lagi kita ini harus sesuaikan ya dengan kebutuhan di pasar. Kadang ada orang yang menyukai cordless dengan bentuk yang compact, kemudian ringan ya, kecil. Tapi kan ada juga workshop atau bengkel-bengkel yang butuhnya yang listrik. Kenapa? Nggak ribet-ribet ngecas lagi guys ya. Nggak ngecas, lalu nggak tiba-tiba setahun atau 2 tahun itu unit nggak dipakai misalnya ya nggak. Terus tiba-tiba pas mau dipakai malah jadi rusak sel baterainya. Karena namanya baterai kadang-kadang ada aja kalau lagi apes ya kan. Sementara kalau penggunaan power tool listrik itu kan ya secara durability ya, keawetannya itu biasanya lebih awet karena udah nggak pakai sel baterai lagi, langsung colok listrik. Selama ada listrik, selama ini normal ya muter guys ya. Kalau build quality oke ya, secara fitur ini ada kiri dan kanannya, kita cukup tekan seperti ini, kiri dan kanan. Dan di bagian belakang ini ada untuk mengganti karbon brush, kita nggak perlu membongkarnya. Dilapis karet di bagian depan headnya ini, jadi untuk mengurangi panas, bisa juga kita untuk pegang seperti ini ya. Headnya ini jadi lebih nyaman lagi. Mempunyai ukuran anvil di setengah. Ini anvilnya di setengah in. Jadi ini adalah kunci sok standar ya. Ada pinnya juga untuk pengunci. Lalu kita juga sudah mendapatkan satu sok kunci dengan ukuran di 24 mili. Kemudian di bagian tengah ini antara bodi penutup dan bagian depan, head depan itu ada ventilasi yang ini lebar yang fungsinya mendinginkan gearbox sekaligus mendinginkan motor sehingga produk ini akan awet guys ya. Ini kabelnya juga panjang, ukurannya juga tebal, sangat solid. Oke, kita akan ukur karena tadi kalau kita mau lihat speknya itu kan di 294 Nm fastening torque range. Jadi pengencangan di 294. Kita nanti akan uji juga berapa kira-kira kekuatan maksimal dalam membuka baut. Berarti nanti di baut M20. Let's go guys. Kita timbang dulu guys ya. Hampir di 3 kg. Kita ukur RPM-nya. 1800 RPM. Oke, kita langsung pengujian. Ini adalah baut M20 1234. M20 itu artinya ukuran dari diameter drat itu di 20 mili. Jadi ukuran kunci shocknya di 30 mili. Orang sering menyebutnya di bahasa teknisnya M20. M20, 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 20. Kita akan kencangkan di 200 Newton, 300 Newton, 400 Newton, dan 500 Newton. 200 Newton meter. 200 Newton. 300 Newton meter. 400 Newton meter. 500 Newton meter. Oke, jadi kalau yang listrik itu kayak gini guys ya. Ini untuk membuka, jadi menekannya di trigger bagian atas. Kemudian yang bawah adalah pengencangan. Kalau ini masih oke sih ya. DPB 20C 340 watt. Di sini RPM-nya di 1700 secara spek ya. 2000 ini adalah impact per menitnya. Kita coba ya. 200 Newton meter. Udah 300 Newton meter.
Oke, ini udah melewati spek karena secara spek itu di 290-an Nm. Masuk 400 Nm. Lanjut, kita siksa ke 500 Nm. Yang kedua, yang ketiga, ya, ini udah maksimalnya karena secara spek sebenarnya di 300 Nm. Kalau hanya untuk sekedar mobil roda 4 atau motor roda 2, kalau Anda males menggunakan yang cordless, Anda bisa menggunakan listrik. Ya, harganya juga murah dan praktisnya ini adalah tidak menggunakan baterai, jadi nggak usah ngecas-ngecas guys ya. Nyolok terus ya, tenaganya sama, stabil. Kalau baterai kan pada saat penggunaan setengah itu udah mulai loyo ya. Sekarang kita ukur suhunya ya, pada gearbox di 36 guys. Aman, terkendali. 36 juga. Saya tambahkan ke dalam di 40 derajat. Apalagi grip aman 32 ya. Sangat stabil. Guys, Anda udah lihat ya pengujian yang saya lakukan DPB20C. Impact Coin elektrik atau yang listrik yang kabel. Dan di pengujian tadi itu saya maksimalkan bisa membuka sampai dengan 500 Nm ya, 3 genjotan. Memang kalau secara spek untuk DPB20C ini antara 200 sampai dengan 298 ya, sampai dengan 300 Nm. Ini masalah selera, ini masalah kebutuhan. Kalau memang Anda di workshop nggak kemana-mana ya, jadi Anda memang sebaiknya punya dua. Yang elektrik bisa ditaruh di workshop, kemudian untuk yang cordless Anda bisa bawa kemana-mana. Mungkin storing ya, kalau memang Anda di bidang trucking gitu ya. Kan biasanya ada mobil-mobil storing gitu yang untuk memperbaiki di sebuah lokasi misalnya, ya itu harus menggunakan yang cordless ya, lebih praktis. Tapi kalau di workshop memang penggunaan elektrik sebenarnya lebih pas karena secara torsi dengan menggunakan elektrik ini torsinya akan stabil, akan sama. Beda dengan yang cordless. Kalau cordless itu pada saat baterai penuh itu torsinya maksimal. Nanti menjelang udah pemakaian setengah itu biasanya torsinya akan menurun. Tapi kalau sama-sama ini cordless full dan ini listrik, dibandingkan itu sama ya torsinya. Jadi kira-kira Anda bisa bayangkan sendiri ya, untuk yang DPB20C ini akan sama dengan DCPB298. Oke guys ya, semua pilihan ada pada Anda. Link pembelian saya sudah siapkan di deskripsi video ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya Om Ayi dari Abang-Abangan Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.